pagi anak-anak siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 47 Samarinda dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas pembelajaran kita saat ini. Pada pembelajaran saat ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran berikutnya, yaitu materi bab 5 bagian C, yaitu upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, selamat belajar. Baik, kita lanjutkan materi kita bagian C, yaitu upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Materi pertama yaitu upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya. Permasalahan sosial budaya itu ada dua yang ingin diselesaikan. Yang pertama, kesehatan, yang kedua, kesejahteraan. Upaya kesehatan bisa dilakukan dengan menciptakan hidup bersih dan sehat, baik di lingkungan rumah tempat tinggal, sekolah, tempat-tempat umum, dan tempat kerja. Maka hal ini akan mempengaruhi kualitas mental dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana, serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya. Nah, selain itu, untuk generasi muda, kita bisa juga melakukan kegiatan eskul seperti eskul paskibraka agar generasi muda tidak terjebak dalam kegiatan-kegiatan negatif seperti narkoba. Lalu materi kedua, upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat seperti subsidi dalam bidang pendidikan dengan menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dan Bapak yakin sebagian dari kalian sudah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat terkait dengan biaya pendidikan. Pemerintah juga bisa melakukan pengaturan-pengaturan yang lebih adil sehingga pasar tradisional dan supermarket bisa berjalan lancar dan memiliki keuntungan masing-masing, sehingga tidak ada yang dirugikan dari adanya persaingan antara supermarket dan pasar tradisional. Begitu juga di daerah kita, barangkali ada warung-warung kecil dan ada warung-warung modern seperti Indomaret, Eramat, dan Alfamidi. Nah, hal ini perlu dibuat regulasinya agar warung-warung kecil tidak mengalami kerugian akibat adanya warung-warung modern seperti Indomaret, Eramat, Alfamidi, dan lain sebagainya. Pemerintah juga bisa melakukan pemberdayaan terhadap UKM agar UKM kita, usaha kecil menengah kita, bisa lebih produktif lagi, bisa lebih memiliki daya saing untuk perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Baik, yang ketiga, upaya penyelesaian permasalahan gender. Kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan, menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Nah, ini contoh kesetaraan perempuan, sehingga perempuan saat ini bisa menjadi tentara nasional Indonesia. Dan ini contoh peranan perempuan dalam bidang politik, yaitu Ibu Dr. Insinyur Hajah Hetifah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari Partai Golkar dari Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan peran perempuan tidak kalah dengan laki-laki dalam bidang politik. Bahkan kita tahu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah seorang perempuan, yaitu Ibu Puan Maharani. Baik anak-anak, demikianlah materi pembelajaran saat ini, yaitu materi bab 5 bagian C. Mudah-mudahan materi ini bisa masuk dalam pikiran kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.